Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaini, NPM saya 19630828. Saya dari kelas 3E reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan program saya. Program saya itu berjudul Kedai Kopi. Sebelumnya saya memohon maaf jikalau ada yang kurang jelas karena saya juga bukan ahlinya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada baris 1 sampai baris ke-5 itu adalah hashtag biodata. Pada baris ke-7, include your stream digunakan untuk memanggil perintah input output seperti cin dan cout. Include stdlib.h berfungsi sebagai operasi pembanding dan operasi konversi. Using namespace std, namespace untuk cin dan cout. Define nama Ahmad Jaini, NPM 19630828. Data nama Ahmad Jaini ini tidak bisa diubah karena define itu sifatnya tidak bisa diubah. Terus kita memasuki ke variabel global. Variabel global terdiri string nama, int pesanan, int menu, int jumlah, int harga, int tamu, list tamu, int pot, dan int bayar. Ya enggak. Tunggu dulu ya. Perasaannya ini enggak ada. Nah, kan enggak masalah. Terus kita memasuki deklarasi void. Deklarasi void terdiri dari jenis kopi, input tamu, beli, tampil, dan pembuat. Pada baris ke-23 sampai 27 itu adalah deklarasi void. Sekarang kita memasuki void list tamu. Void list tamu ini adalah program utamanya. Sistem CLS pada baris ke-31 untuk membersihkan layar pada program. Do berfungsi sebagai perulangan. Sama juga dengan will ini, fungsinya sama perulangan. Cout pilihan menu. Tekan N, perintah untuk menampilkan kata pada program. Ini pada baris ke-33 sampai ke 41 dia akan menampilkan pada program. Coba kita run dulu yuk. Kita run. Nah, kan ini programnya. Kalau cin list tamu, di sini di fungsi cin list strip tamu ini berfungsi untuk menampilkan pilihan ini untuk kita ketik. Misalkan kita mengetik satu jenis kopi. Tekan enter. Maka yang akan terlihat adalah ini. Daftar menu kedai kopi, daftar menu kedai kopi. Pada baris ke-59 sampai ke-66 ini perintah untuk menampilkan karakter di dalam program. Ini karakternya. Astagfirullah, maaf. Ini. Terus kita memasuki di case and break. Case ini untuk menampilkan jenis, misalkan case 1, kita akan menampilkan ini. Dan break ini untuk menghentikan suatu pernyataan dari case 1 dan seterusnya. Terus kita memasuki ke, nah ini dia nih. Ini kan fungsi dari do will tadi, dia akan mengulangi apa yang kita ketik. Misalkan tadi kita mengetikkan tekan 1 untuk melihat jenis kopi, dia akan kembali ke program awal ini. Terus kita memasuki ke menu 2. Banyak namu, maaf kita run dulu. Banyak namu, ini salah ketik saya pasti. Nah ya kan, seharusnya sini tamu. Kita run lagi. Nah, benar dah. Tadi kita sampai ke nomor 1 tadi ya. Nah,
Terus kita memasuki ke void input tamu. Pada baris ke-72, sistem CLS untuk membersihkan layar pada program. Fungsinya sama dengan pada baris ke-31 dan ke berapa tadi? Oh, belum. Di bawahnya ada lagi sistem CLS. Intinya CLS itu untuk membersihkan layar pada program. Ini program yang di dalam sini akan bersih. Terus kita pilih ke 3, tekan 3 untuk pilihan beli kopi. Coba kita tekan 3, tekan enter. Nah, oh salah, seharusnya kita tekan 2 dulu. Kita belum input tamu. Nah ini, nah kan sistem CLS tadi, dia akan membersihkan layar pada program ini yang dibersihkannya. Nih, saya blok dulu. Nah ini, terus kita memasuki ke jumlah tamu. Ini ini penambahan kasir kopi, jumlah tamu, tamu di sini ini fungsinya untuk menginputkan berapa ada yang tamunya. Misalkan saya inputkan 2, maka tamu yang akan diperulanginya akan menjadi 2. Sama ini sistem CLS untuk membersihkan layar pada program. Pada baris ke-31 sama kan? Setiap program saya kalau nggak salah ada CLS di setiap void. Nah, for int i sama dengan 1. Di sini dia akan mengulangi apa yang saya tuliskan di jumlah tamu. Misalkan saya tulis 2, maka dia akan tamu ke 1 dulu, kata dia. Masukkan nama Anda di program sini. Terus saya masukkan nama saya sendiri, Ahmad Jaini. Ahmad dulu. Terus tamu yang kedua saya isi Jaini. Ini pengisian nama dan karakternya. Tamu K itu dia terus kita tekan enter. Nah, kan kembali lagi ke sini pada program awal. Itulah kenapa di do dan will disebut perulangan. Tadi kita sampai ke mana tadi ya? Sampai ke kita masuk ke menu 3 lagi. Untuk pilihan pilih kopi, tekan enter. Nah, di sini kan kata dia tamu ke 1, nama Ahmad Jaini. Dia akan kembali ke sini. Tamu ke 1. Terus nama Ahmad Jaini. Maaf salah. Ini tamu ke 1, nama. Dia akan kembali ke sini. Terus dia akan mengulangi lagi ke daftar menu kopi kedai. Karena kita menginput pilihan 3 tadi, apa isinya? Pilih menu. Maka pilih menu. Maka dia akan kembali ke daftar menu kopi kedai. Misalkan saya di sini memilih tamu ke 1, misalkan memilih nomor 3, yaitu latte, harganya 25.000. Kita tekan 3, terus kita tekan enter. Terus kita disuruhkan lagi memasukkan ke nomor 2. Pilihan menu ketiga. Terus kita disuruh mengisikan apa yang ingin dibeli Jaini. Misalkan dia ingin membeli 5 original. Terus kita tekan enter. Maka dia akan mengulangi lagi daftar menu kopi kedai ini tadi. Karena tamunya cuma 2, maka programnya sudah berhenti sampai situ aja. Jikalau 3 ataupun 4, maka dia akan tambah lagi ke bawah tamu kedua, nama misalkan siapa, misalkan Adul. Keempat, misalkan tamu keempat, misalkan siapa.
Somat misalkan gitu. Terus dia mau ulangi lagi ke pilihan menu ini. Terus kita tekan 4 untuk melihat total semuanya. Kita total semuanya di program mana ya? Nah, ini dia. Nih, pada baris ke-32, if jumlah data PL tanda tanya sama dengan 0 berfungsi sebagai mengeksekusi atau menjalankan suatu program. Cout ini kan sudah tahu tadi fungsinya menampilkan karakter pada program. Terus kita tekan 4, maka program tadi akan hilang, program yang awalnya tadi, karena ada CLS, sistem CLS ini untuk membersihkan layar pada program, sama dengan ke berapa tadi, ke 89 dan ke 72. Di atasnya ada juga rasanya. Nih, di 31 juga ada. Terus kita, ini kan sudah kelihatan tamu ke 1, dia akan kembali ke sini. Tamu ke 1, namanya Ahmad, total rupiahnya akan masuk di sini. Total rupiah. Ini juga ada di sini, sudah ada inputannya, saya lupa, maaf. Total rupiahnya Ahmad belanja 25.000. Apa yang Ahmad beli tadi? 25.000. Nomor 3 latte. Harganya senilai 25.000. Dan tamu kedua Jaini total 20.000. Apa yang dia beli? 5 original Rp 20.000. Nah, kita memasuki yang ke nomor kelima, tekan 5 untuk melihat biodata program. Sistem CLS ini akan mengulangi lagi. Kita tekan 5 dan enter. Nah, dia akan membersihkan layar pada di dalam programnya. Ini nama Ahmad Jaini, NPM, kelas tugas akhir pemrograman terstruktur. Kalau fungsi 0 untuk keluar program, kita tekan 0 dan enter. Nah, maka program tersebut akan berakhir. Ini di sini masih ada. Belum saya jelaskan tadi. Di bagian sini. Ini bagian sini belum saya jelaskan. Ini belum saya jelaskan. Saya jelaskan di sini dulu ya. Kita run dulu. Ini tadi program yang ke tamu ke. Misalkan kita langsung tekan untuk pilihan beli kopi, kita tekan 3 dan enter. Nah, tidak ada data. Tidak ada data, maka Elsa ini akan menampilkan pada program di dalamnya. Itulah saya ini paham, cuma bingung menjelaskannya. Nah, ini yang akan ditampilkannya, bukan yang ini. Terus kita masuk ke sini lagi. Untuk tekan 4 untuk melihat total semuanya. Coba saya tekan 4 dan enter. Belum ada inputan. Kenapa jadi belum ada inputan? Karena kita tidak mematuhi aturan program yang seharusnya kita mulai dengan tekan 1, tekan 2, tekan 3, tekan 4 dan tekan 5. Tetapi kita langsung menekan ke 4 untuk melihat total semuanya. Sedangkan kita belum belanja sama sekali. Jadi program itu menampilkan belum ada inputan, ini yang ditampilkannya, bukan yang ini. Nah, tadi kan untuk kembali, kita kembalikan dulu. Nah, dia akan kembali, program itu akan berhenti. Selanjutnya, kita akan memasuki inti program utama kedai kopi. Ini program utamanya. Lebih jelasnya yang ini. Ini adalah program utamanya. Jikalau tidak ada program ini, maka akan terjadi error.
program tersebut tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya kita akan memasuki syarat-syarat yang harus terdapat pada program. Yang pertama, tipe data dan variabel, minimal 3 jenis yang berbeda. Yang kedua, konstanta, minimal 1 jenis. Yang ketiga, operator, minimal 2 jenis. Yang keempat, pemilihan dengan if, else, atau dengan switch, minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Yang kelima, perulangan, will, do will, for, minimal 2 dari 3 jenis perulangan. Dan yang keenam, array, minimal 1 jenis. Syarat-syarat yang harus terdapat pada program telah saya penuhi. Syarat-syarat tersebut sudah ada di dalam program ini. Semuanya sudah ada. Sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.